Salam Kudus. Selamat pagi untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dimanapun berada. Seperti biasanya, dengan senantiasa kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, atas pemeliharaannya dalam hidup kita. Terkhusus atas kesempatan mengambil waktu bersama-sama dalam pertemuan ibadah secara online yang kita lakukan ini setiap minggunya oleh penyertaan kasih Kristus dapat berjalan dengan baik. Puji Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan kita bersama. Dengan selalu berharap atas kemurahan hati Tuhan, pekerjaan baik yang sedang kita lakukan ini akan terus berlanjut memenuhi tujuan kita bersama. Tujuan yang sangat mulia dan penuh sukacita, di mana kita untuk terus mengenali dan mengalami kasih setia Tuhan, kasih-Nya yang sangat besar terus dilimpahkan kepada kita dalam menempuh keunikan perjalanan kehidupan di dalam kasih karunia Allah yang penuh damai sejahtera. Dengan selalu menyadari dan mendasari pada pikiran Kristus Yesus bahwa kehidupan kita yang sangat berharga ini dapat terus menampilkan pengertian-pengertian baru yang sesuai dengan terang kebenaran firman Allah. Kuasa firman Allah yang kita percayai akan terus memampukan kita untuk memenuhi panggilan iman kita, untuk lebih memahami lagi dengan benar, memaknai dan menyambut sebuah keyakinan tentang keberanian iman. Tentu hal ini tidak mudah diterima oleh akal pikiran manusia, kecuali karena bersedia diterangi oleh Roh Kudus dengan adanya kemauan dan selalu disertai semangat belajar dengan kehendaknya dengan benar. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui setiap kebenaran dalam firman-Nya dengan kuat selalu menjadi pegangan kita yang terus menghadirkan damai sejahtera Tuhan dan memenuhi sukacita atas kehidupan kita bersama Kristus. Untuk itu, saudara-saudaraku, marilah kita awali dengan menundukkan hati kita. Kita berdoa menyambut firman Tuhan. Mari kita satu hati, kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu Bapa atas kesempatan yang sangat indah pada pagi hari ini. Kasih-Mu yang selalu menyertai dan menguatkan kami, sehingga kami boleh melakukan ini Bapa. Engkau memberikan kesehatan bagi kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dimanapun berada. Kami menempatkan diri Tuhan untuk menaikkan puji-pujian dan bersyukur kepadamu Bapa, karena kasih-Mu yang sangat luar biasa, yang selalu menyertai kami, menuntun dan memimpin setiap kehidupan kami dan setiap langkah kami.
dan di dalam setiap pekerjaan kami. Engkau memberkati kami Bapa, dan boleh kami nikmati di dalam hidup ini. Hingga sampai saat ini Bapa, kami mau belajar dari firman kebenaran. Hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan pengertian, agar hamba-Mu boleh berkata-kata dengan tidak bersalah di hadapan-Mu, sehingga nama-Mu kami permuliakan, dan firman-Mu menjadi berkat bagi kami anak-anak-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, dari awal, pertengahan hingga sampai berakhir, Tuhan selalu menyertai kami, yang selalu menguatkan kami, sehingga kami tetap bersukacita dan tetap di dalam damai sejahtera melakukan salah satu kehendak Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di minggu yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa kita sudah belajar bahwa melalui pengalaman jemaat kudusnya Tuhan di Filipi, akhirnya kita dapat memahami panggilan kita juga sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, yaitu agar kita bersedia dan bertekad untuk menjalankan kekudusan hidup praktis, sebagaimana kita mengikuti prinsip-prinsip yang telah diajarkan kepada kita sejak kita diselamatkan. Maka kita harus menjauhkan keadaan-keadaan yang merintangi kemajuan iman kita dan yang bertentangan dengan panggilan kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Hal ini menjadi sangat penting agar jangan sampai terjadi terulang kembali seperti pengalaman jemaat Galatia yang mengalami kerugian besar oleh karena mereka berhenti di tengah jalan dan tidak berlanjut menuruti panggilan kebenaran Injil Kristus. Karena itu kita harus berani memilih apa yang bersesuaian dengan kehendak Allah daripada kita rugi di kemudian hari karena takut kepada manusia. Tentu ada risiko dalam setiap pilihan yang kita buat. Namun apabila kita melihat ada hal yang lain dan berbeda, yaitu cara Tuhan bekerja, justru ada sesuatu terjadi di balik daripada hal yang buruk yang terjadi atas perlakuan dan dari orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Dan faktanya justru kemajuan pemberitaan Injil Kristuslah yang akan semakin nyata. Dan hal itu akan terus terjadi. Lahir dari pengalaman-pengalaman, bukan saja dari hal yang menyenangkan, bahkan dari pengalaman penderitaan yang dialami oleh setiap orang percaya yang berani terus bersaksi
kepada dunia tentang kasih karunia Yesus Kristus. Dari sekarang dapat kita mengerti bahwa itulah cara kerja Tuhan yang sangat unik. Tidak akan dapat dibatasi oleh pemikiran manusia. Apa yang Allah lakukan melalui kehidupan anak-anaknya yang terus berani setia memberitakan kabar baik tentang salib Kristus yang menyelamatkan akan membangun sebuah nilai yang kekal melampaui dari apapun yang terlihat di pandangan manusia yang fana. Karena itulah mari kita teruskan memperhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Berikut ini saya jelaskan tentang keberanian iman kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita masuk pada pembacaan firman Tuhan terlebih dahulu dengan membuka dan membaca ayat-ayat firman Tuhan dari 1 Tesalonika. Satu Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara-saudara boleh melihat dan mengikuti dari Alkitab kita masing-masing dan saya akan membacakannya. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk melukakan manusia, melainkan untuk melukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya, hal yang pertama yang sangat penting kita dapat renungkan berkaitan dengan keberanian iman berdasarkan pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita dengar ini adalah di ayat 1 dikatakan apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat Tesalonika. Dengan tegas, saudara-saudaraku, kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara,
bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Berkali-kali Rasul Paulus katakan kepada jemaat-jemaat kudusnya Tuhan, saudara-saudaraku, bukan saja kepada jemaat Tesalonika, tetapi juga kepada jemaat Galatia, jemaat Korintus, dan lain sebagainya, bahwa apa yang telah Paulus sampaikan, yaitu kebenaran Injil kasih karunia yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jangan sampai mereka tanggapi hanya sebentar, tetapi harus terus dihidupkan dengan selalu memberitakannya, terus menerus tanpa henti, dan jangan sampai sia-sia. Ketika Rasul Paulus mengawali suratnya kepada jemaat Roma, ia juga menegaskan bahwa ingatlah di dalam Roma 1 ayat 16, dalam Roma ayat 1 ayat 16 sampai dengan 17 dikatakan dalam firman Tuhan, Injil itu kekuatan Allah. Ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat Tesalonika dengan tegas, saudara-saudaraku, kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Kekuatan Allah, karena di dalamnya terdapat kekuatan Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Pesan Rasul Paulus ini, saudara-saudaraku, semakin penting kita ingat manakala kita memperhatikan bahwa faktanya tidak sedikit orang percaya mundur dari kesetiaan melayani pekerjaan Tuhan oleh karena berbagai tantangan dan penderitaan hidup yang dialami di dunia ini. Dan itu yang Paulus peringatkan agar jangan sampai terjadi. Sebab jika hal itu terjadi, maka bisa berakhir dengan sia-sia. Sia-sia di sini tidak berarti orang percaya batal ke surga atau menjadi pindah ke api neraka. Tetapi ini berbicara soal upah di dalam surga. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudaraku, yang hal kedua yang tidak kalah penting kita dapat renungkan berkaitan dengan keberanian iman berdasarkan firman Tuhan ini ialah bahwa Rasul Paulus tidak buang-buang waktu
hanya untuk berdebat dengan sesama. Ia memilih hidup bijaksana sesuai panggilan Injil Kristus, yaitu tetap penuh dengan keberanian memberitakan Injil Allah yang dikatakan dalam ayat 2 tadi. Rasul Paulus tidak berusaha menyenangkan hati semua orang. Ia juga tidak menunggu persetujuan orang lain terhadap kebenaran firman yang diberitakannya. Tetapi ia terus bekerja keras dan berjuang keras karena pemberitaan yang ia sampaikan kepada semua orang yang mendengarkan adalah kebenaran Allah yang penuh berkat dan yang menyelamatkan. Karena itulah setiap orang yang menyampaikan firman Tuhan harus memastikan terlebih dahulu berdasarkan standar atau berdasarkan ukuran Alkitab, bukan berdasarkan standar manusia, bukan berdasarkan ukuran manusia. Bahwa berpegang teguh pada kebenaran Allah adalah kunci utama untuk menguji segala sesuatu di hadapannya. Tidak seperti kebanyakan orang yang berkhotbah hanya ingin menyenangkan hati manusia supaya memperoleh sesuatu dari manusia, memelihara tradisi manusia, sekalipun hal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Maka tidak heran mereka takut kehilangan sesuatu dari manusia. Dan akhirnya di hadapan Tuhan mereka kehilangan dan menjadi sia-sia. Karena mereka tidak berpegang teguh kepada kebenaran Allah. Tetapi Rasul Paulus tidak mau memboroskan waktu, tidak mau membuang waktu dengan sia-sia seperti hal itu. Melainkan ia memilih tetap berani dalam iman dan kebenaran. Karena itu tidak heran Paulus katakan bahwa ia telah bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan mencapai garis finish, dan baginya telah tersedia mahkota kebenaran yang Allah karuniakan sebagai hakim yang adil pada hari kedatangannya di awan-awan. Boleh kita lihat saudara-saudara dalam 2 Timotius Timotius 4 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan
hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana bahwasanya Rasul Paulus yang sangat luar biasa di dalam pelayanan, terkhusus dalam pemberitaan Injil keselamatan, dia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bahkan dia sudah mencapai garis akhir dalam memelihara iman. Maka baginya mahkota kebenaran akan dikaruniakan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita renungkan firman Tuhan ini, firman Tuhan yang sangat luar biasa mengingatkan orang-orang kudusnya Tuhan, supaya tetaplah berani dalam melakukan pelayanannya dan jangan berhenti di tengah jalan, supaya tidaklah sia-sia pelayanan. Itulah yang Rasul Paulus ingatkan kepada orang-orang kudusnya Tuhan, supaya tetap memelihara keberanian iman orang-orang kudusnya Tuhan. Di mana tujuan di dalam pelayanan tersebut bisa memperoleh upah yang berlimpah di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa kesimpulan kita setelah mendengarkan penjelasan firman Tuhan tentang sebuah kebenaran yang sangat penting, memahami kebenaran iman ini? Untuk itu, saudara-saudara, mari kita baca dalam kitab Filipi ayat 6, Filipi 4 ayat 6, 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. 20, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Itulah Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi kesimpulan buat kita, yaitu dari kitab Filipi 4
ayat 6, 19, dan 20. Kiranya apa yang kita dengar, apa yang kita baca dari kitab firman Tuhan kita, kiranya menjadi berkat buat kita, menjadi renungan, dan boleh kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar orang-orang kudusnya Tuhan semakin hari semakin diberkati Tuhan, berkat yang berlimpah dan upah yang berlimpah di surga nanti. Itulah tujuan hidup orang-orang kudusnya Tuhan yang selalu setia melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan selagi kita masih hidup di dunia ini. Terima kasih. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus yang sungguh baik. Engkau selalu memelihara kehidupan kami, memberikan kekuatan menjalani hari-hari hidup kami dari hari yang kami lalui hingga sampai saat ini Bapak. Sekalipun banyak tantangan yang dialami oleh anak-anak kudusnya Tuhan, baik itu di dalam hal rohani maupun di dalam hal jasmani, Tuhan selalu menguji iman anak-anak Tuhan, supaya anak-anak Tuhan semakin hari semakin maju di dalam iman, semakin setia untuk melayani Tuhan. Anak-anak kudusnya Tuhan yakin dan percaya dimanapun berada, apapun keperluan atau kebutuhan anak-anak kudusnya Tuhan, Tuhan pasti sediakan. Karena Tuhan adalah Tuhan kami yang maha kasih, Tuhan kami yang maha segalanya, yang tidak dapat kami balas dengan apapun juga, hanyalah dengan ucapan syukur dan terima kasih yang dapat kami sampaikan kepadamu Bapa, yang menjadi balasan dari kebaikan Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami, terlebih khusus keselamatan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kami dengan cuma-cuma. Terima kasih Bapa di dalam surga, firman-Mu yang selalu sangat tegas untuk mengingatkan anak-anak Tuhan supaya tetap bersandar kepada kebenaran firman, agar keberanian iman kami boleh kami tunjukkan, boleh kami nyatakan di dalam dunia ini, supaya lebih berani lagi pilihan kami untuk memberitakan kebenaran firman, agar mereka yang belum mendengarkan firman kebenaran-Mu tentang keselamatan, mereka memperolehnya juga, sama seperti kami yang telah memperoleh keselamatan yang kekal. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, saudara-saudara kami dimanapun berada, baik itu di desa maupun di kota, dari mulai yang kecil, remaja, dewasa, sampai dengan yang tua, Tuhan tolong mereka, berikan kesehatan, kekuatan, penyerahan hati dan diri, mau dipimpin oleh Tuhan di dalam kehidupan ini, agar nama-Mu dapat dipermuliakan di dalam hidupnya,
maka Tuhan menganugerahkan berkat yang berlimpah untuk dinikmati oleh anak-anaknya. Tuhan juga saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit di dalam jasmani, Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, agar dengan sarana itu memperoleh kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Terkhusus jemaat-jemaat yang ada di Jemaat Makedonia Jakarta. Tuhan, jemaat yang ada di antara Jemaat Makedonia, kami serahkan kepadamu Bapak. Tuhan menyembuhkan segala penyakit yang diderita oleh anak-anakmu. Juga anak-anakmu yang belum mendapat pekerjaan hingga sampai saat ini, tujukan Bapak pekerjaan buat mereka, agar mereka boleh menjalani dengan kelangsungan hidup mereka. Karena hidup di dunia ini membutuhkan segala sesuatu untuk meneruskan hidup di dalam jasmani, dan apapun kebutuhan-kebutuhan di dalam kehidupan itu Tuhan sediakan bagi mereka. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami sangat bersyukur kepadamu atas segalanya yang Tuhan anugerahkan kepada kami, yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kami boleh nikmati itu Tuhan dalam hidup ini. Begitu juga untuk di hari yang akan datang, kami boleh bertemu kembali, melakukan ibadah dengan online secara live streaming. Kiranyalah bagi orang yang mendengar, mengikuti ibadah ini, mereka juga memperoleh hidup yang kekal selamanya. Inilah Bapa, doa segala ucapan syukur dan permohonan kami. Kami sampaikan kepadamu hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Terpujilah nama-Mu. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Ibadah kita secara online dengan live streaming saat ini telah selesai. Kiranya ibadah kita ini dapat menjadi kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.